Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk hadir bersama-sama di ruangan ini untuk melaksanakan pembahasan saya yang saya laksanakan yang diikuti di Makassar mengenai diseminasi 7 jurus BK Hebat. Jadi mau diajar jurus-jurus. Nah, yang kebetulan sebelumnya ini pelatihan sudah 3 kali dilaksanakan. Pelatihan pertama itu khusus untuk guru BK SMP di Makassar juga. Yang kedua juga sudah dilaksanakan dan sudah ada alumni juga di sekolah kita. Kebetulan yang ikut Ibu Guru kelas 5, Ibu Habla, dan sudah mengimbaskan untuk jurus yang pertama mengenai kenali potensi. Jadi untuk hari ini yang mau saya bawakan itu tentang kelola emosi. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, jadi terlebih dahulu saya akan memperkenalkan dulu mengenai 7 jurus BK Hebat ini. Jurus pertama yang sudah pernah dibawakan itu mengenai kenali potensi. Jadi selain siswa kita yang harus kita kenali, potensi kita juga harusnya kita kenali juga. Kemudian yang kedua ada kelola emosi, jurus yang kedua. Jurus yang ketiga itu tumbuhkan resiliensi, daya tahannya, daya lentingnya. Jadi apakah murid maupun kita sebagai guru itu, apakah daya lenting kita bisa bangkit setelah jatuh lagi? Itu resiliensi. Kemudian yang keempat ada jaga konsistensi. Yang kelima, jurus kelima ada jalin koneksi. Jurus yang keenam ada bangun kolaborasi. Dan jurus yang ketujuh yaitu menata situasi. Jadi untuk hari ini kita akan bahas jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Oke. Selamat datang pendekar. Jadi kita semua ini guru-guru itu adalah pendekar. Selamat datang di Gunung Merapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Jadi kenali emosi tahu ibu, jangan sampai emosi tak yang mengendalikan kita. Nah, selanjutnya kita akan bermain kertas emosi. Nah, di sini saya akan bagikan masing-masing satu kertas ke Bapak Ibu. Jadi permainannya nanti kita tutup mata. Oke, jadi selanjutnya saya bacakan aturan mainnya dulu. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas sebagai simbol emosi. Fasilitator akan membacakan sebuah cerita. Jadi nanti saya bacakan sebuah cerita. Peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Nah, jika merasa senang, silakan diusap kertasnya. Jika merasa kesal, silakan diremas kertasnya. Dan jika merasa marah, silakan disobek. Jadi 3. Jadi kalau senangki usap, maraki robek, kesal diremas. Kemudian proses ini akan dilanjutkan hingga cerita selesai. Jadi silakan ditutup matanya Bapak Ibu.
Untuk permainannya tadi, sekarang kita refleksi sedikit, ya, refleksi dulu. Nah, refleksinya di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Nah, ternyata banyak yang mulus ya, hampir bukan semuanya mulus ya. Jadi ada yang diremas. Nah, kalau yang mulus itu berarti Bapak Ibu sudah berhasil kelola emosinya, ya, mengambil semua informasi dulu, mengelola informasi semuanya informasi sampai mengambil keputusan dan akhirnya kebetulan ternyata si Andi ini orang tuanya masuk ke rumah sakit. Ternyata ada alasannya. Berarti Bapak Ibu sudah berhasil untuk mengelola emosinya. Oke. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Dan kebetulan tadi tidak ada yang berusaha, jadi tidak ada yang menyesal. Kemudian jika kertas itu adalah murid kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Jadi kalau ada yang sempat tadi meremas, sempat merobek, artinya kertasnya itu adalah perasaannya siswa atau Bapak Ibu. Jadi tidak bisa dikembalikan lagi, walaupun Bapak Ibu usap di akhir, karena di akhir cerita baru Bapak Ibu tahu ternyata alasannya ada. Walaupun kita usap, tidak akan kembali semulus yang di awal tadi. Jadi begitulah kondisi siswa kita Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsepnya. Sebenarnya ini ada video, cuma materi yang diberikan ini dalam bentuk PDF, jadi tidak bisa terputar. Tidak bisa terputar. Ada video yang ditampilkan tentang jenis-jenis emosi agar bisa menguasai, kenali jenis-jenis emosi agar bisa menguasai diri kita. Nah, sebenarnya intinya kita akan belajar tentang ini, self, social, and emotional learning, atau pembelajaran sosial emosional. Jadi pembelajaran sosial emosional itu ada 5. Dimulai dari yang warna biru, self awareness, atau ini adalah kemampuan mengenali apa yang sedang kita rasakan. Kemudian ada self management, itu tentang mengenali emosi kita. Kemudian ada responsibility decision making. Mohon maaf Bapak Ibu kalau bahasa Inggrisnya tidak bagus. Kemudian yang keempat, relationship skills, dan yang terakhir ada social awareness.
terakhir itu merancang kelas bernuansa sel. Jadi di kelas kita sebenarnya bagusnya itu ada ini. Jadi bagusnya nanti setelah ini kita silakan buat, apakah mau buat di Canva dan lain sebagainya untuk dibuat di kelas. Dan ini bagus digunakan untuk refleksi pada saat akhir pembelajaran. Bagaimana perasaan siswa pada saat pembelajaran. Jadi siswa itu contohnya ini ada yang seperti ini, disiapkan apa ini? Kalau kita biasa pakai stick. Jadi disiapkan itu dibuatkan apakah senang, marah, sedih atau apa di situ. Nanti kita tanyakan bagaimana perasaannya, tidak usah langsung menjawab. Silakan suruh siswanya masukkan bagaimana perasaannya pada saat pembelajaran. Jadi silakan Bapak Ibu buat untuk di kelasnya. Jadi selamat, tadi kita sudah masuk di awal, jadi di akhir selamat pendekar, kamu sudah menguasai jurus kedua. Perjalanan masih panjang, selamat melanjutkan petualangan. Sebenarnya masih ada 5 jurus Bapak Ibu. Cuma tadi itu disuruh pengimasannya cuma 1 jurus saja. Jadi untuk hari ini cukup sekian. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.